Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Anajemi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aksioma kelengkapan pada R. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Pertama itu Jeki, kedua Sri Mulyani, ketiga Kholismar, keempat Aulia Barokah, dan kelima Yuni Syafitri. Baiklah, kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baiklah, di sini saya Jeki sebagai pemateri pertama akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang pertama, batas atas dan batas bawah suatu himpunan. Pada bagian ini akan diperkenalkan pengertian batas atas dan batas bawah dari suatu himpunan bilangan real. Ini terdapat di definisi 4.1. Diberikan himpunan S bagian dari bilangan real. Yang A, bilangan U anggota bilangan real disebut batas atas atau S. Jika S kurang dari atau sama dengan U untuk setiap S anggota bilangan S. Bilangan W anggota bilangan real disebut batas bawah S besar. Jika W kurang dari S kecil untuk setiap S kecil anggota bilangan S besar. Ini terdapat pada gambar 4.1. Batas atas dan batas bawah himpunan S. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Yuni Syafitri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu contoh 4.2. 1. Diberikan himpunan A sama dengan di mana X merupakan bilangan real, X besar dari 0, kecil dari 9. Batas atas dari A adalah titik-titik di dalam himpunan B sama dengan X merupakan bilangan real, X besar atau sama dengan 9. 8,99999 bukanlah suatu batas atas sebab ada bilangan lain dalam A yang lebih besar dari 8,99999, yaitu 8,99999. 1. Batas bawah dari A adalah titik-titik di dalam himpunan C sama dengan X bilangan real, X kecil atau sama dengan 0, 0,00001 atau 10 pangkat min 14. Bukanlah suatu batas bawah sebab ada bilangan lain di dalam A yang lebih kecil dari 10 pangkat min 14, yaitu 10 pangkat min 15. 2. Diberikan himpunan B X anggota N di mana X besar atau sama dengan 5, kecil dari atau sama dengan 10. Batas atas dari B adalah himpunan titik-titik di dalam D X anggota N di mana X besar dari atau sama dengan 10. 10. Batas atas dan 10 anggota B. Batas bawah dari B adalah titik-titik di dalam himpunan E X anggota N di mana X kecil dari atau sama dengan 5. 5 batas bawah dari 5 anggota B. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Sri Mulyani. Contoh ketiga, diberikan interval C sama dengan 0,5. Batas atas dari C adalah titik-titik di dalam himpunan F di mana X bagian bilangan R, X besar dari atau sama dengan 5. 5 batas atas akan tetapi 5 bukan bagian dari C. Batas bawah dari C adalah titik-titik dalam himpunan G di mana X bagian dari R di mana X kecil dari atau sama dengan 0. 0 adalah batas bawah, akan tetapi 0 bukanlah bagian dari C. Keempat, diberikan interval
D 3,8. Batas atas dari D adalah titik-titik di dalam himpunan H, di mana X adalah bilangan real, di mana X besar dari sama dengan 8. 8 merupakan batas atas, akan tetapi 8 tersebut bukanlah bagian dari D. Batas bawah dari D adalah titik-titik di dalam himpunan I, di mana X anggota bilangan real, X kecil dari atau sama dengan 3, 3 batas bawah dan 3 bagian D. Baik, saya akan lanjutkan materi selanjutnya. Lemma 4.7. Jadi, lemma ini hanya mempertegas dari definisi sebelumnya. Kalau tadi di definisi dikatakannya adalah U tersebut adalah batasan atas dari S. Kalau lemma ini sudah dalam bentuk notasinya. Diberikan S himpunan bagian dari R. Jika U sebagai supremum S jika dan hanya jika dipenuhi oleh dua hal berikut. Yang A, U batas atas S. Artinya, atau disimbolkan, U lebih besar dari S untuk setiap S elemen himpunan S. Yang B, U batas atas terkecil. Artinya, jika terdapat F elemen R dengan F kecil dari U, maka F bukan batas atas S. Itu khususnya terdapat S elemen S sehingga F kecil dari S. Baik, selanjutnya W sama dengan infimum S jika dan hanya jika dipenuhi oleh dua hal berikut. Yang A, W batas bawah S. Artinya, W ini disimbolkan W kecil dari S untuk setiap S elemen S. Yang B, W batas bawah terbesar. Artinya jika terdapat P elemen R dengan P besar dari W, maka P bukan batas bawah S, khususnya terdapat S elemen himpunan S, sehingga P besar dari S. Saya Sri Mulyani akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu Teorema 4.8. Supremum dan infimum suatu himpunan terbatas tunggal. Buktinya, ambil sembarang himpunan S, himpunan R. Yang pertama, dibuktikan supremum S tunggal. Katakan U1 dan U2 masing-masing merupakan supremum himpunan S. Selanjutnya cukup dibuktikan U1 sama dengan U2. Dibuktikan dengan bukti tidak langsung dengan pegadaian andaikan U1 kecil dari U2. Oleh karena itu, U2 sama dengan supremum S, maka U1 tidak mungkin menjadi batas atas himpunan S. Hal ini bertentangan atau kontradiksi dengan U1 sama dengan supremum S. Jadi, pegadaian U1 kecil dari U2 salah. Demikian halnya, andaikan U2 kecil dari U1, oleh karena itu, U1 sama dengan supremum S, maka U2 tidak mungkin menjadi batas atas himpunan S. Hal ini bertentangan dengan U2 sama dengan supremum S. Jadi pegadaian U2 kecil dari U1 salah. Baiklah, demikianlah hasil diskusi kami. Jika terdapat kesalahan atau kurang pemahaman dari materi yang telah kami sampaikan, bisa dikomen di kolom komentar. Kami pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.